Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessi Radiani, mahasiswa dari program studi sarjana fisioterapi angkatan 2023 semester 2 dengan NIM 2310715005 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang tugas dari mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika, yaitu mengenai membuat rangkuman selama 1 semester. Mata kuliah ini menurut saya bisa melatih kemampuan kita dalam berpikir kritis. Bagaimana asumsi yang baik dan yang benar itu seperti apa. Lalu juga mengidentifikasi kesalahan kita dalam berpikir, dan bagaimana menghubungkan berpikir kritis itu dalam mengambil suatu keputusan. Juga memecahkan masalah kompleks dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan yang lebih sistematis. Berpikir ilmiah itu membantu kita menjadi lebih rasional dan objektif dalam menghadapi masalah. Dengan menggunakan kaidah ilmiah, kita belajar bagaimana menyusun hipotesis berdasarkan bukti, menggunakan pengujian secara sistematis, dan mengambil kesimpulan yang didukung oleh data, sehingga membuat kita mengambil keputusan yang lebih baik, menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Apalagi untuk kita yang sebagai mahasiswa, kita nggak boleh asal percaya terhadap suatu informasi saja. Kita harus menganalisis benar nggak informasi yang tersebar itu, supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman informasi atau sesat berpikir. Menurut pendapat saya, ketika seseorang terbiasa untuk berpikir kritis dan logis, maka dia juga akan terbiasa menganalisa suatu masalah, mulai dari faktor terkecil hingga faktor yang menjebuk, sehingga dia bisa mengetahui penyelesaian atau keputusan yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk membentuk suatu keputusan itu butuh berbagai pertimbangan yang matang agar bisa membedakan mana keputusan yang positif dan mana keputusan yang negatif. Dari sinilah kita butuh untuk berpikir kritis, menghubungkan subjek yang kita permasalahkan dengan faktor-faktor yang lain sehingga tercipta satu keputusan yang tepat. Dalam hal ini, saya sebelumnya bersama kelompok saya itu menganalisis sebuah video dengan judul Strategi Darurat Narkoba yang kami ambil dari channel YouTube-nya Bapak Riswanda, yaitu Sopan Riswanda, dengan judul Strategi Darurat Narkoba yang kami buat menjadi sebuah poster. Dan di dalam hal ini menurut kami itu kita tidak hanya melihat gejalanya saja, tapi juga mencari akar penyebab permasalahan dari narkoba itu sendiri. Dalam kasus strategi darurat narkoba, ini bisa berarti memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga psikologis yang mendorong individu untuk menggunakan narkoba. Kita mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang sifat kejahatan narkoba itu, hak asasi manusia terkait penggunaan narkoba, dan juga tentang etika di balik strategi darurat narkoba. Berpikir kritis melibatkan evaluasi objektif terhadap berbagai solusi yang mungkin. Ini termasuk mempertimbangkan efektivitas, kemudian juga biaya dan konsekuensi jangka panjang dari setiap solusi yang kita usulkan, seperti program rehabilitasi, pendidikan preventif, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Kita dapat mengidentifikasi berbagai strategi terbaik berdasarkan bukti dan data yang telah ada, dan melibatkan berbagai pertimbangan faktor-faktor seperti efektivitas jangka panjang, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Untuk dalam hal ini, menurut kami itu strategi darurat narkoba kembali lagi kepada self-control masing-masing orang dan juga pendekatan holistik baik dari berbagai cabang ilmu pengetahuan maupun dari berbagai pihak keluarga terdekat. Di sini kami memasukkan penegakan hukum yang ketat, juga edukasi dan kesadaran baik melalui program sekolah maupun kampanye, kemudian ada penanganan kesehatan mental, alternatif positif, yaitu dengan cara meningkatkan bakat positif sehingga mengalihkan perhatian remaja terhadap narkoba. Kemudian ada kemitraan dan kolaborasi, karena strategi darurat narkoba itu tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah evaluasi dan pemantauan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan selama video ini berlangsung. Dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa.